Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dan tiba di kota di mana penulis buku Inkheart itu tinggal. Dan ternyata pria yang keluar dari buku harta karun itu ikut bersama mereka. Pria itu bernama Farid. Di sana, Farid dibelikan baju oleh Eleanor, dan setelah itu, Eleanor pun pamit untuk pulang karena tak kuat mengikuti petualangan ini. Ia juga memberikan banyak uang kepada Mo. Setelah itu, Mo dan Maggie pun pergi menemui penulis buku Inkheart yang bernama Veno Clio. Veno ini tak percaya tentang adanya lidah perak. Hingga akhirnya, Mo pun membawa Veno untuk melihat Dasvi yang sedang bermain api di sana. Veno pun merasa sangat kagum karena melihat karakter imajinasinya yang kini nyata berada di depan matanya. Di sisi lain, Farid meminta ke Dasvi untuk diajari bermain api nafas naga seperti yang dilakukannya tadi. Tiba-tiba, Dasvi dihampiri oleh Veno. Namun tampaknya Dasvi sangat takut dengan Veno. Ternyata hal itu disebabkan karena di akhir cerita Inkheart, Dasvi meninggal karena dibunuh oleh salah satu anak buah Capricorn saat menyelamatkan Gwyn, hewan kecilnya. Setelah itu, mereka pun mencari salinan buku Inkheart, hingga akhirnya mereka pun menemukan naskah asli buku itu. Dasvi pun menyuruh Mo untuk mengembalikannya, tapi Mo tak ingin karena ia belum tahu di halaman mana istrinya saat ini. Setelah itu, Dasvi pun jujur ke Mo bahwa istrinya sudah keluar dari buku itu. Kini Resa berada di dalam kastil milik Capricorn. Alasan Dasvi tidak memberitahu sejak awal karena ia takut apabila Mo tahu istrinya ada di dalam kastil itu, maka ia tak akan mencari buku itu lagi. Agar keadaan menjadi tetap damai, Mo pun berjanji ke Dasvi bahwa setelah ia menemukan istrinya, ia akan mengembalikan Dasvi ke dalam buku itu. Singkat cerita, Mo pun menitip Maggie dan Farid di rumah Veno, sedangkan Mo dan Dasvi menuju ke kastil milik Capricorn. Di sisi lain, Eleanor merasa bimbang setelah melihat sebuah keluarga yang utuh berkumpul bahagia. Akhirnya, Eleanor pun tidak jadi naik ke kereta itu. Kembali ke Maggie. Di sana, ia mendengar suara yang keluar dari buku The Wizard of Oz. Ia pun membaca buku itu dengan lantang dan tiba-tiba Toto, anjing milik Dorothy, pun muncul di hadapannya. Toto pun bersembunyi di bawah ranjang. Kemudian Basta dan anak buahnya datang untuk mencari Mo. Namun tiba-tiba Toto keluar dan menggonggong ke arahnya. Veno pun menyadari bahwa Maggie juga memiliki kemampuan lidah perak. Akhirnya Basta pun menemukan lidah perak baru untuk Capricorn. Di perjalanan, Gwyn meminta Dasvi untuk menghentikan mobilnya, yang ternyata Gwyn ingin menunjukkan bahwa Farid menyelinap di dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Eleanor pun kembali ke rumah Veno, namun ia tak menemukan siapapun di sana. Scene berganti, mereka pun tiba di kastil. Mereka mencoba menyusup ke ruangan milik Resa, tapi sayang sekali, Resa sudah tidak ada dalam ruangan itu. Mo hanya menemukan gambar-gambar yang dibuat oleh Resa. Saat menyusup, Farid tak sengaja memecahkan botol. Hal itu membuat mereka ketahuan. Namun, karena Farid jago memanjat, ia pun berhasil kabur dan meninggalkan Dasvi. Dasvi pun dibawa dan akan dijadikan tawanan. Di perjalanan, Dasvi ditarik oleh Resa. Dasvi meminta maaf dan memberitahu Resa bahwa Mo datang menyelamatkannya. Di sisi lain, Farid yang mencoba kabur berhasil diselamatkan oleh Mo. Setelah itu, terlihat Maggie yang disuruh membaca buku dan berhasil mengeluarkan apa yang ada di dalam buku itu. Karena Capricorn telah menemukan lidah perak yang tepat, ia pun berencana mengeluarkan Shadow. Shadow ini adalah debu api raksasa, iblis, dan bos dari Capricorn. Namun Maggie berkata, "Kau tak bisa mengeluarkannya. Kau telah membakar semua salinan buku itu." Tapi ternyata Capricorn telah menyimpan satu buku Inkheart di dalam kotak yang berisi ular. Namun Maggie tetap tak ingin membacakan buku itu untuk Capricorn.
Hingga akhirnya Maggie pun dibawa untuk melihat ibunya yang sedang ditawan. Kini Maggie tak bisa menolak dan terpaksa berjanji untuk membacakan buku itu demi menyelamatkan ibunya. Maggie dan Veno pun ditahan di bawah tanah agar mereka tidak kabur. Di bawah sana juga ada Dasvi. Maggie pun memberitahu Dasvi bahwa ia juga merupakan lidah perak seperti ayahnya. Dan Capricorn memintanya untuk mengeluarkan Shadow. Setelah itu, Basta pun datang. Dasvi menyuruh Gwyn untuk mengambil jimat Basta yang ada di lehernya. Gwyn pun berhasil mengambil kalung jimat itu. Kemudian Basta masuk ke dalam sel tahanan Dasvi untuk mengambil kembali kalungnya. Hingga akhirnya Dasvi berhasil keluar dari sel itu dan mengunci Basta di dalam sana. Kemudian Dasvi pun mencoba menyelamatkan Maggie dan Veno, tapi sayang sekali karena terlalu banyak kunci, Dasvi tak dapat menyelamatkan mereka. Di luar sana, Dasvi kabur sendirian berlari menjauhi kastil. Namun ia berubah pikiran dan kembali lagi ke dalam kastil. Di sisi lain, terlihat Eleanor yang juga berubah pikiran. Ia pun mengendarai motor buntut menuju ke kastil Capricorn. Kembali ke Dasvi. Saat sampai di kastil, untung saja ia berhasil ditemukan oleh Mo. Dasvi pun memberitahu bahwa Capricorn akan mengeluarkan Shadow dengan menggunakan Maggie sebagai lidah peraknya. Kemudian terlihat Veno yang mencoba menulis cerita baru agar Shadow tidak menghancurkan mereka. Tiba-tiba datang nenek lampir yang ingin mendandani Maggie di acara pembangkitan Shadow nanti malam. Singkat cerita, Maggie pun telah menggunakan gaunnya dan ia pun dibawa ke acara pembangkitan itu. Kemudian tibalah Maggie di hadapan Capricorn. Ia pun diberikan buku Inkheart untuk dibaca. Di sisi lain, terlihat Mo menyusup melalui atap bangunan tersebut. Sedangkan Dasvi dan Farid bertugas untuk membakar kastil Capricorn agar terjadi kekacauan. Selain itu, Eleanor pun tiba di kastil dan menemui Darius. Mereka pun bekerja sama dengan melepaskan semua hewan-hewan yang ada di kandang itu. Kembali ke Maggie. Ia pun membaca cerita tentang Shadow yang ada di dalam buku Inkheart. Tak lama setelah itu, Shadow, si iblis dengan debu api pun muncul. Dari kejauhan, Mo berteriak dan menyuruh Maggie berhenti membaca bukunya. Di sisi lain, Veno menyuruh Toto untuk membawa cerita yang telah ia tulis kepada Maggie. Maggie pun menerima tulisan itu. Ia pun lanjut membaca cerita yang baru saja dibuat oleh Veno. Hal itu membuat Shadow ingin menyerang Capricorn. Tapi sayang sekali si nenek lampir berhasil mengambil kertas yang dibaca oleh Maggie. Alhasil, Shadow kembali tak terkendali. Setelah itu, Capricorn pun sadar bahwa kastilnya sudah terbakar dan tiba-tiba datanglah Eleanor dengan kuda unicornnya bersama hewan-hewan aneh yang telah ia lepaskan. Karena keadaan sudah menjadi sangat kacau, akhirnya Mo memanfaatkan keadaan itu dengan memberikan Maggie sebuah pulpen dan menulis cerita di tangannya. Nah, setelah itu Maggie pun membaca ceritanya dengan suara yang lantang. Dalam ceritanya, Shadow diperintahkan untuk menjauh dari orang yang tak bersalah. Alhasil, Shadow pun berhasil dikendalikan. Kemudian Maggie lanjut bercerita bahwa Capricorn akan menjadi sebuah kertas yang terbakar bersama para anak buahnya. Dan kini kertas itu menjadi debu dan terbang di udara. Nah, dari cerita itu, Capricorn pun lenyap bersama anak buahnya, termasuk Shadow dan hewan-hewan aneh itu juga ikut lenyap. Setelah itu, semuanya berakhir bahagia. Mo, Reza, dan Maggie pun saling berpelukan, dan tak lupa Eleanor juga sangat senang. Mereka pun berpelukan berempat dan berkumpul menjadi keluarga seutuhnya. Tapi sayang sekali, karena Dustfinger berada cukup jauh dari tempat itu, ia pun terlambat untuk dapat kembali ke dalam buku itu. Akhirnya Dustfinger memutuskan untuk pergi mengembara dan mencari lidah perak lainnya yang mungkin saja bisa mengembalikannya ke dalam buku Inkheart. Nah, karena Farid tak tahu ingin melakukan apa di dunia ini dan ia juga tak ingin kembali ke dalam bukunya,
Akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut bersama Das Swinger. Namun, saat mereka ingin pergi, tiba-tiba datanglah Mo menghampiri mereka. Mo ingin menepati janjinya. Akhirnya, Mo pun membacakan cerita tentang Das Swinger yang ada di tengah indahnya padang rumput. Dan kini, Das Swinger berhasil kembali ke dalam buku itu. Nah, jika ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Dan untung saja, yang keluar adalah burung biru yang indah. Selain itu, ternyata Farid menyembunyikan Gwyn, hewan yang menjadi penyebab kematian Das Swinger di akhir cerita. Jadi, ketika Gwyn tak ada dalam cerita itu, bisa saja Das Swinger tidak akan meninggal. Nah, bagaimana dengan Farid? Farid tetap tak ingin kembali ke dalam bukunya karena ia suka dengan dunia ini dan juga suka dengan Maggie. Dan ternyata, Maggie juga suka dengan Farid. Ia pun mengajak Farid untuk tinggal bersama keluarganya. Kemudian scene ditutup dengan Das Swinger yang berhasil bertemu dengan istrinya. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana ceritanya? Menurutku cerita film ini cukup bagus dan juga mudah dipahami. Tentunya film ini pasti sudah tak asing di mata kalian yang pernah punya TV di zaman dulu. Film ini selalu tayang di Global TV ya kalau nggak salah. Oke, kalau kalian nonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Israkul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.